Oh iya. Tenang. Itu yang kemarin biar nggak kelup lagi loh. Iya itu ke cycle kan. Oh, Iya, udah aman. Cycle. Kan gua nggak tahu bahasanya banyak banget. Cycle loop. Bicycle. Masih kuat? Besar. Kuat apa? Bicycle. Apa? Kuat apa? Lu yang gak kuat kayaknya. Masih kuat. Enggak deh, besok kan ini. Apa? Apalah itu. Dan 4K lu 4K. Nah, jadi Halo kru-kru semuanya. pas minum lagi ya. Pas waktu minum. Gua udah nungguin tuh. Momennya pas banget bro. Satu apa gitu. Kok rasanya kayak beda ya? Iya di tengah kayak ada penunggu gitu ya. Iya ya. Untuk sponsor ini. Udah ini sponsor. Itu bukan air gue ya? Enggak, air lu ini. Sama. Mau gue taruh sini apa? Minum dulu lu. Kursi lu ngik ger. Tuh. Gimana nih? Nih. Kita ada bintang tamu pertama nih. Asik. Udah mulai ya? Udah mulai. Kan gua mulai. Halo. Ya, halo kru-kru semuanya. Udah lagi nih. Iya, oke. Tamu yang pembukaan. Iya. Gue ngomong apa gue? Halo kru-kru semua ke kamera. Halo kru-kru semua. Iya. Kita masih ribut. Masih Oke. Ulang lagi sekali. Udah. Udah. Ya. Udah. Nah. Halo kru-kru semua. Iya, Kenapa kru-kru? Nah, kenapa? dengerin episode 1. Buat kalian yang belum tahu, Jawabannya dengerin episode 1. Biar ada yang nonton kira anjing. Terus coy. Iya, oke. Dari episode 1. Emang episode 2 udah ada haters? Baru 2 episode udah haters. Emang episode 2 udah diupload. Oh iya. Tapi kita cari sebutan juga. Apa? Kru-kru kan mungkin yang mendengar dan menonton. Kalau yang haters itu apa ya? Lu pasti punya di lucu nih Dim. Iya. Lu biasanya sebutan-sebutan gini kan lucu ini banget kan. ya. Emang lucu banget. Biasanya Bajing cowok paling loncat lucu, lah, iya. apalah. Iya. Pala lu isinya ensiklopedia. Itulah. Udah malam memang. Apa ya? Sebenarnya gini sih, Ger. Wis. Kan haters tuh kayak sebenarnya tuh Ini pengalihan. penggemar yang belum menjadi penggemar. Penggemar yang belum menjadi penggemar. Iya, makanya jadi haters dulu. Oke. Jadi bisa dibilang magangers. Oh, karena dia belum official ini, masih awal-awal. Internship, bro. Intern. Orang-orang magang ya. Biasanya orang magang gitu, aku benci banget nih kerjaan ini. Begitu udah official, gue suka nih di sini. Bagus nih, gue bantuin nih. Bagus nih, sumpah bagus. Ini Gitu. filosofinya nih begitu. Kan Apa? gitu. Lu nggak nanya kenapa gua kenapa gua Kenapa pakai lu? kupluk? Oh, iya. Kamu tampak berbeda nih malam ini. Kenapa kamu pakai kupluk? Dingin. Hah? Dingin. Kayak di puncak, bro. Kok? Dinginnya. Puncak. Oh iya ya. Lu pengen ini. Ini sebenarnya sponsor AC kan? Ya kita ntar masang AC. Kan kita Iya. janjinya Iya. motor kita taruh di sini Oh, kan. iya. Motor Janji juga di paling sini. patah. Iya, makanya. Oke. Gitu. Kita mau sambut dulu gak nih? Apa? Oh iya. Oh ya, sambut dulu. Yang magang asli kan ini nih. Sambut. Boleh perkenalan diri dulu dong. Kita perkenalan diri kita dulu lagi biasanya. Hah? Oh iya. Kita Masa udah denger episode 1 masih belum kenal kita? Oh iya bener ya. Iya dong. Nggak Ntar apa. juga ada episode 2. nggak apa-apa. Ya udah. Saya Dimas Dari mana? dari tadi. Oke. Lucu lu. Nggak lucu tuh. Jelek terusan jelek. Ini Gary dulu. Aku Gary Ih. dari keluarga baik-baik. Wih, bagus. Aduh. Ini Scorpion. Nama gua Igede asal Scorpio Manueba. Panjang. God of Mischief. Junior King Arthur. King Cobra. Panjang bener nih nama. Panjang tuh nama. Ini ntar kalau udah terkenal kita bikin kuis kayak nama panjang asal. Nama panggung asal. Yang bener DM gua. Wih, gila. Yang bener dibeliin mobil katanya. Udah kayak Vino Bastian deh DM gua. Ih, ganteng kali. Lanjut. Oke, nama gue Oh, misterius sekali. Sinis tuh Harusnya sinis. ada asap-asap gitu nih. ya nama gue SW.
Sebenarnya gimana ya? Dia misterius tapi kan kita udah kenal ya. Jadi agak gimana Buat ya? bicis boleh DM. Apa buat apa? Sekarang kita ada bintang tamu. ini. Sekarang bintang tamunya ada. Perkenalin gue dong, perkenalin. Oke. Perkenalin Di dulu. sini kita ada satu tamu yang spesial. Asik. Spesial buat kita doang. Karena ya dari circle-circle kita juga. Masih lah. Ini pun gue yang mau kok sebenarnya. Ya perkenalkan nama dong. Oh, gue Gavin, panggilan Encung. Anjing. Aneh banget nih maksudnya. Dia asin gitu ya, asin. Apa tuh? Asin. Salting. Salty. Nggak biasa. Salty Ada ya. telur asinnya. Iya. Introvert gue, introvert. Introvert banget nih. Kaum introvert nih. Oke. Apa tuh? Tapi Oke sebenarnya doang kita lu. Mau ngobrolin apa sih kita nih? Kayak belum ada data kita. Panggil gua Bang Data. Idi. Oh, disingkat. Ini. Disingkat. Lo tau gak sih kemarin tuh Apa tuh? Apa? yang bocah Madura? Oh, bocah Madura, bocah petualang. Nyolong besi. Bridgingnya Kan dong. Bocah Madura kemarin beli bebek. Aduh. Oh, bebek ini. Nggak. Apa? Udah Kok serius. bocah Madura beli bebek? Nggak nangkep nih yang lain nih. Ini Bocah kalau bisa Madura dikat kemarin. Karena ada Maduranya lu mau punchline ke bebek. Sebetulnya ya. Tapi hampir ketawa sih Oh, gua ini tadi. yang itu ya, yang chill aja. Kemarin Itu. itu. Oh, itu yang kemarin. Beda. Oke. Nah, Nah, ini mau tahu inside jokes-nya nonton episode sebelumnya. Nah, Bagus. lanjut Lanjut ya. ini turun mulu dah. Oke, kemarin itu ada berita nih guys. Bocah Madura SD. Nggak, lu SD paling nakal ngapain sih? Tuh, paling bandel. Paling nakal. Aduh, apa ya? Gue ada satu, tapi bukan gue yang nakal. Gimana tuh? Jadi gue habis dari warnet, berdua sama temen gue. Terus gue lihat ada, ini real story bro. Iya. Ada abang-abang jualan mainan. Oke. Yang bawa sepeda tau gak lo? Terus mainannya digantung. Oh, tahu. Nah terus gue lihat sepedanya, kita berdua ngeliat sepedanya nggak ada orangnya, Enggak ada abangnya tuh. nggak ada abangnya. Oh. Temen gue, Beyblade, kabur. Oh, Beyblade dulu. Gua pikir kalau sepedanya nggak ada orangnya. Itu harusnya lu bawa sepeda. Iya, ada sepedanya ya? Udah Sepeda- sepeda sepedanya, mainan-mainannya bro. juga diambil. Itu bukan nakal tuh, brengsek. Itu kurang adab namanya. Bukan saya, bukan gua. Temen lu ini. Mama. Bukan aku. Bukan Agus mah, beneran mah. Oh, lu sebutan Agus ya? Agus. Oh. Udah tahu nih. Tahu. Gitu. Jadi gimana Gus? Ya. Ya itu kan udah lama. Udah lama lah. SD lah. Iya, SD. Namanya anak SD kan. Itu temen laki-laki. lu. Iya teman gua, bukan gua. Kayak ceritanya tuh sebenarnya dia, cuman dia samarin pakai nama temen dia. Bagus. Udah lanjut lagi Madura. Ya. Oke. Ya kita SD paling ngapain dah ya kan, nakal-nakalnya paling gitu-gitu doang kan. Iya benar. Ini ada bocah Madura motoran ke Jakarta bos. Sudah naik motor. Dim. Masih SD. Belum ada SIM. Pakai helm kegedean. Ke Jakarta. Oh my god. Dari Madura itu berapa lama ya? Iya. Oh tapi kan kalau gua baca dia tuh ketangkep di Semarang. Oh. Belum sampai. Iya, belum ya? sampai. Oh, berarti belum sampai di Jakarta. Iya, soalnya ya emang bener dia nggak pakai helm. Terus cuman modal Google Maps sama 100.000. Gue juga yakin tuh pakai helm Honda yang kalau gini cekrek jatuh tuh. Kayak ini nih. Kayak gue tahu. Helm siapa ya? Nah, Tapi infonya malah tanpa menggunakan helm guys. iya. Nggak pakai helm mereka. Sendiri dia. Berdua mereka. Berdua. Ya jadi mereka ke Jakarta ganti-gantian. Oh, dua-duanya nih bisa naik motor. Bisa naik motor. Ada shift malamnya gitu ya? Ada shiftnya, men. Ada shift Keren malam. ya. Gue Misal udah capek nih. capek nih, coba ganti-ganti. Nah, gitu. Oh iya. Padahal gua ke puncak aja udah capek motoran. Asli. Yang kita lu nggak ikut ya? Kita lu yang gak ikut. Lu yang gak ikut. Enggak, yang kita berdua sama yang lain. Yang kita ke apa? Yang roti bakar di Jakarta. Oh, RPP. Iya, itu kan capek banget baliknya juga Nah, kan. puncak lebih capek di Iya sih. Puncak lebih capek, men. Iya sih. Shift-shiftan malam mereka. Shift-shiftan mereka. Nggak berhenti.
Dari jalan sambil jalan tuh. Wah itu saya kurang tahu itu. Sabar itu bawa Gua udah ngantuk nih. Kaki sebelah dulu kan. Ini gini dulu nih. Iya. Injek tangan gue. Loncatin tangan gue. itu 100.000 tuh. Bensin kalaupun nyampe Jakarta berapa sih habis? Kayaknya lebih ya. Lebih sih lah itu, pasti. lebih. Mereka Belum nggak e-tol. Iya, ntar mereka nyampe Jakarta. Ya kan baru naik motor. Gue mancing loh. Kan naik Gua motor. enggak. Gua iya aja lagi tadi. Anjing. Enggak, berarti mereka nyampe Jakarta nggak bisa pulang. Ya iya. Tapi Bensinnya kan kalau nggak salah alasan dia pergi itu buat nemuin teman lamanya katanya kalau nggak. Betul. Anjing, SD hidupnya belum lama. Royal banget gila. Baru berapa tahun udah kenal temen kayak ini nih sahabat karib sahabat gua sampai mati seumur nih. hidup ya. Anjing. Gua harus hampiri dia. Itu. Canggih ya. Aduh. Apalagi tuh tentang Madura? Tingkahnya udah nggak pakai helm ya. Nerobos lampu merah men. Wah, ya itu gue belum tahu tuh. Lu bayangin Semarang, Madura berapa lampu merah? Terobos semua tuh. Terus semua tuh. Pas hijau dia berhenti kali. Hijau. Berhenti dulu. Udah ngantuk kali belum ganti shift dia. Jalan tuh udah merah. Terus. Ya, jadi gitu guys. Jadi makanya buat kalian yang suka naik motor, Itu. suka naik mobil juga. Pastikan dulu usia Anda. Wah pastikan dulu usia Anda mencukupi, Betul. punya SIM. Nah, itu. Kalau baru 5 bulan masa ini Nggak mungkin dong. Sepeda dulu. Nggak logis, lu nggak logis. Skor. Udah 2000. Apa ya? Tangan gua skor sekarang. Aduh, skor. Nih, dia mau ngomongnya susah apalagi injek pedal. Mau ganti shift dong tapi nggak bisa ngomong. Iya, dia gini-gini doang. Dari Madura ke Semarang tuh berapa lama ya? Oh itu pasti Wah, gue lama banget sih. waktu itu sempet ini lihat di Google Maps kan, kayak 9 jaman ya. Dari Madura aja Kalau nggak salah ya. ke Semarang itu 9 jam ya. Iya itu kan naik motor kan. Orang Nggak- tidur tuh Enggak, apaan? gue gak percaya sama nih orang. Coba cari. Coba ya. Iya. Coba cek. Bangsat. Dimas ini Coba biasanya. buka tuh, kosong. Sumpah 9 jam Ger. Lu mau percaya siapa, gua atau teman-teman dan orang tua lu? Kenapa tiba-tiba? Orang tuanya lah. Tua lagi. 9 jam. Kurang lebih lah. Ya Coba ya. berjam-jam, tapi kayak nggak sampai 10 jam deh kalau salah. Seingat gua ya, 9 jaman gitu. Kan dia naik motor. Lu ingat ganti yang jadi Nih. motor. Sabar belum. Si Ya. loading. Ya. Loadingnya lama nih. Nah, Oh ini. Makanya pakai Nah, itu itu untuk kartu contohnya. provider Boleh, itu. provider wifi. wifi iya. itu bridging kami kayak gitu, tinggal kasih aja barangnya. Nah, kita bisa bridgingnya di mana aja, di poin apa aja. Betul. Tapi pernah tahu gue ditawarin provider wifi gitu. Ada mas-masnya datang tuh. Kan dia ke rumah-rumah gitu kan. Ya. Pas ke rumah gue dia nanya, "Ibu sudah pasang ini?" Udah, kebetulan ibu gue pasang yang provider yang dia jual. Nah terus, oh gitu ya Bu ya. Kira-kira mau nambah nggak? Saya sih di rumah sebenarnya nggak pakai ini, pakai provider yang satu lagi. Hah? Sumpah dia ngomong gitu. Maksud gue kan dia jualan ya. Jadi dia double agent ya. Iya dan dia ngomongnya tuh door to door kayak saksi Yehova. nah itu. berusaha yang lancar. Oh tapi kalau saya sih di rumah sebenarnya saya nggak pakai ini, saya pakainya ini. Disebut sama dia tuh. Anjing, saksi Yehova lebih yakin, Bro. Nah itu. Siapa nih belum nih? Aduh, Oh, udah lu lama percaya aja sama gua. Ya udah anggaplah udah, anggap 9 jam. Iya, Anggap kurang 9 kurang jam. lebih lah. Mungkin bisa lebih. Tapi nggak sampai 15 jam tuh kayaknya masih kurang. Sehari lah paling. Ya, setengah hari lah, setengah hari. Setengah hari. Terus setengah hari. Iya, Nah, itu. naik Tenang motor. bos, panggil gua Bang Data. Oke. Ini. Cupu lu Ger. Tapi kenapa adanya mobil doang ya? Ya. Oh, harusnya motor ya. Oh, tenang bos. Nah, ini. Tenang bos. Ini. Dari Madura ke Semarang. Sorry, we could not calculate two wheeler direction. Anjing. Oh, enggak ini ya, enggak apa? Oh, enggak ini Nggak jangkauannya ya. Heeh. Saking Ini kira-kira aja lah ya. Iya. Iya. Pokoknya dari Madura ke Semarang tuh kalau naik mobil 7 jaman. Iya. naik mobil itu. Itu kan Itu naik mobil. tol kan udah Lewat pasti. Iya, tol. iya. Tol. Oh, lu mungkin motor lot-lot tuh, Li. Motor jet teman.
Berarti kalau naik motor lebih lama lagi pasti. Iya, pasti di atas ya 9 jam Iya lebih lah. mungkin bener pasti, sih pasti. 9 jam. Nama 2 jaman. Daripada naik motor sekolah, tahu Nah nggak? itu Sekolah. sebenarnya itu. Iya bener. Tapi kalau gua lihat ya dari sudut pandang bocil-bocil itu, Sini. itu sedih cuy ngelihatnya. Kenapa Lu pada ada sih ngerasa anjir gua kangen sahabat lama gua. Lu ada gak? Ya ada, tapi bang SD ya itu tadi hidup gue belum lama udah ada sahabat lama aja. Nah, Iya ya. lu nggak mereka harusnya kan Gen Z ya. Rasanya udah itu cuy. Apa? Mereka nggak tahu teknologi handphone gitu ya. Itu maksud gua. Masalahnya kan tinggal telepon ya kan. Ada Instagram, Facebook, feed call, TikTok. Terus gini, misalnya sahabat lama di Jakarta, Nah, itu mereka ketemunya tuh di mana? Nah, Oh iya. mungkin nih dulu Orang tetangga pindah ya. Madura terus pindah. Rantau ya. Bisa. oh mungkin dia fit call dulu. Ketemuan yuk di Jakarta gini. Tapi kenapa nggak fit call aja kalau memang kangen nggak bener tuh Ya Jakarta. iya makanya. Oh mungkin Memang ini jiwa-jiwa travelingnya tinggi. Travelingnya tinggi. Jejak petualang ya. Betul. Anak Petualang, Madura kan kita petualang. kapan lagi ke Jakarta bro? Iya kan? Lihat Coldplay. Anjing. Coldplay yang episode lalu itu. Iya. Ya mungkin pengen ya bocah-bocah kan nalurinya masih tinggi buat menjelajah kan. Traveling. Nah, Bosen mungkin. traveling yang lu paling jauh waktu lu kecil kemana? Gue paling kecil mana ya? Nih ya kayak di SD gini lu main kemana gitu yang paling jauh? Karena kan gue naik sepeda SD belum. Gue naik motor tuh SMP lah. SMP pun cuman bisa doang. Gue belum boleh tuh naik motor kan gue anak ini banget ya. Bapak gue polisi kan kebetulan. Oh aparat bapak lu. Enggak bukan bukan. Terus Halo, bapak Ger, lu halo, apa? Ger. Adalah pekerja baik-baik bapak gue. Tapi intinya gue belum boleh naik motor waktu SD. Belum bisa juga. Jadi naik sepeda. Enggak jauh-jauh. Deket paling. Paling kompleks sebelah gitu ya. Ya gitu-gitu tetangga aja. gitu. Iya kalau kangen temen gue ya. Gue berteman juga sama yang kompleks-kompleks. Gak mungkin rumah gue di sini. Gue berteman sama yang di Madura terus gue nyamperin ke sana ngapain? Iya Iya kan. sih, gabut. Bahkan dulu lu nganggep LDR itu lewat Grab 20.000 ya? Nah itu. Buat gue kampung sebelah atau kota sebelah aja udah jauh banget ya gitu. Ini makanya sebenarnya respect juga ya untuk dua bocah itu ya. Gokil loh. Ya mereka berani loh. Mereka banget sih. berani. Iya. Nekat sih tapi. Nekat. Bahkan gue membayangkan mereka SD nih naik motor. Mungkin masih jinjit di lampu merah. Bayangin nggak? Dia berhenti. Dia berhenti lampu merah turun dulu ya mereka berdua. Oh iya gitu. Iya Enggak, turun. makannya diterabas. Soalnya Kaki gue udah nggak kuat udah jalan aja lah. berani sama bego beda titis ya memang. Taruhannya nyawa lo itu. Oke. Gokil. Itu kan waktu lu belum bisa naik motor kan. Kalau waktu udah bisa naik motor, Oh naik motor. itu naik kendaraan lain deh kayak mobil gitu. Paling jauh. Enggak motor gue pernah ke Jakarta tapi rumah gue Tangerang jadi nggak jauh-jauh banget sih. Oh, iya. Cuman memang gue mengakui zaman gue SD tuh kan kebetulan kampung gue tuh di Semarang. Yang gue di Semarang rumahnya. Nah gue kalau ke Semarang tuh sama keluarga gue naik mobil tapi gue membayangkan kayaknya enak ya kalau naik motor tuh ke Semarang gitu kayak kan beda ya naik mobil sama naik motor kan kena angin tuh dulu tuh gue zaman kecil tuh kayak kayaknya enak ya. Terus masih ngelewatin dulu kan tolnya belum jadi tuh jadi ngelewatin laut pasar tuh gue seneng kayak kayaknya asik ya. Exploring Iya tapi tidak sebesar nyali dua bocah itu sih memang itu gimana itu memang nekat sih Ada utang kali ya? Temen-temennya buat itu Oh dia mau nagih ini utang. konspirasi yang kita belum tahu. Utangnya 5.000. Iya. Batagor kemarin lu belum bayar. Udah keburu ke Jakarta lu. Lu tau video yang ini gak sih? Anterin gue berak yuk, ntar gue bayar 2.000. Mungkin dia ngutang itu tuh. Tapi sering loh kayak gitu bocah-bocah minta temenin berak. Terus temannya ditagihin duit buat nemenin kan. Ada. Oh iya berarti mungkin itu tuh. Iya. Tapi memang gimana ya anak Cuman SD. ke Semarang itu jauh sih kata gue. Kaki kita bersentuhan. Kenapa? Lu Dim, paling jauh kemana? Gua Naik motor dulu lah. Naik motor pertama kali kelas? Kayaknya yang SD nggak usah kali ya. Ush, Gua naik motor banget. pertama kali gue belajar SMP. SMP. SMP yang ngajarin naik motor nyokap gua. Oke. Yang ngajarin naik mobil nyokap gua. Love you mom. So sweet banget nih. So sweet. So sweet banget. Ih. Iya iya. Ntar abis videonya keluar
minta tambahan duit jajan mah. Ya itu. Oh itu bridgingnya sebenarnya. Enggak, nih mau gua kelarin kan nih. Ah, iya. Oh iya. Maaf. Gua tuh belum pernah road trip kan, artinya road trip kan kalau naik kendaraan. Itu nggak pernah. Nyebrang Kalau pulau. waktu ya nyebrang pulau belum pernah, kan gua di Bali kan. Oh iya. Paling gue sejauh kayak kalau jaraknya diproyeksikan ke daerah Jakarta sama kayak Tangerang ke Jakarta paling. Oh, oke. Tangerang Jakarta gitu. Ya, Ya sejam, ya 2 jam 3 jam. 2 jam gitu. paling lama lah naik motor. Nggak jauh-jauh sih. Gitu. Tapi pengalaman paling jauh tuh waktu di sini. Kita ke Banyuwangi. Oh. Ya kan. Tapi Itu kan nggak naik kereta, motor, ya. Naik kereta tapi. Make sense lah. Itu jauh kan ujung ke ujung lah hitungannya kan. Itu seru tuh. Nah, Fomo ya. iya, Oh iya dia nggak ikut di ya. sini. Iya Ikut kita semua. berempat ya. Ah sayang banget. SW. Bisa naik ojek padahal. SW Traveler nih. Gua paling jauh ya dari Banyuwangi ke sini sih. Oh iya, lu awal pindah Gua awal naik pindah mobil naik ya? mobilan gua dari Banyuwangi ke sini. Oh di sini. Ini lumayan tuh. Itu pun harus stop gua naik mobil. Gua harus nginep dulu di Surabaya biar kuat. Ini nih bocil kagak mau terabas aja. Iya, orang Dari- 200.000 tidur Dari mana, Banyuwangi pinggir ke sini jalan. tuh berapa jam? Naik mobil ya? Naik mobil tuh kemarin tuh bisa hampir sehari lah dia. Tapi itu ada nginep dulu. Ada nginep dulu. Kalau misal tanpa nginep gitu, lu paksain terus lah. 20 kali ya, 20 Iya 20-an lah. Ya hampir sehari ya. Hampir sehari ya. Siapa ke Amerika, Bro? Mending ke Amerika ya daripada ke Banyuwangi ke Jakarta. Ke Amerika sih bener. Kalian nih kurang. Bukan kurang ini. Oh, kurang ini. Kurang ini. Kurang ini. Nih. Mas-mas Scorpion ini. Ini. PP jauh-jauh. Terakhir harus pecah ya. Makanya gua langsung ke Mas-mas Scorpion dulu. Itu. Mas-mas Scorpion Bintang dulu. tamu tuh tapi sebenarnya lu gua pas kecil ya. Nanti. Mas Scorpion. Scorpion dulu. Gak apa-apa. Dia tuh mukanya dari tadi tuh pengen nahan pengen cerita. Silakan mau duluan. Apa ya? Oh, mau duluan. Enggak. Lu. Tapi sebenarnya pas kecil Enggak ada. Kalau waktu kecil sih gue sama-sama aja. Ini waktu kapan? SD atau apa? Bebas. Atau lo naik Yang paling motor jauh lah. deh, Yang paling jauh yang pertama kali paling jauh. Justru pas kuliah-kuliah ini. Gue jauh ke Jakarta. Ini gara-gara kan buat cari relasi begitu-begitu. Nah lanjut yang lain langsung. Oh gitu. Gitu dong. Jadi lu dulu cuma di Bogor doang. Iya paling Bogor doang. Itu juga gue sama kayak Gili, anak-anak baik. Anak-anak baik tapi dalamnya kotor sebenarnya gitu. Jangan sama-sama makan sama gue. Tapi kan lu sekarang PP Bogor Tangerang kan ini. Iya jadi gitu biasanya Bogor, Tangerang gitu. Tapi mobil ya. Iya kalau mereka pak naik motor anjay. Iya sih. 100.000 ya kalau nggak salah mereka bawa. 100.000. 100.000 pakai buat apa anjir? Kalau Kalaupun- mereka nggak makan itu. Nah iya, kalaupun cukup bensin nggak makan. minumnya minum bensin. Mas Supercell 1 di gelas ya. Enggak di plastik yang dikit gitu. Iya itu warna biru tuh. Yang di belakang. Udah pegangin dulu. Biasanya kan kalau misalnya apa bensin dipakai plastik gitu. Iya. Udah biasa kan. Jadi kalau misalnya pesan gitu udah biasa kan. Terus minta, "Bang, sedotan." Kan abangnya sedot. Kok aneh ya? Apa digini dulu ngisinya? Mindainnya pakai mulut ya. Iya. Sabar. Kita bangun suasana. Biar makin Gak apa-apa, nanti kita bantu. Tenang, kita juga. Harus lucu ya? Tapi Nih, Encung ini terkenal dengan pengalamannya di traveling tuh cukup banyak. Iya. Bolak-balik traveler Hong banget ya. Kong, Singapura, terus Jalan kaki lagi. iya, Singapura, Jepang, Tokyo, Miami, Dia mencari Hawaii, kitab suci. Florida, Texas. gue tinggal menunggu teknologi buat keluar angkasa ke matahari ini sih. Kira-kira. Baju yang anti panas gitu ya. Damn, NASA bro. Oh my god. Oke. Jadi gimana pengalaman lu? Gue Yang pertama kali yang jauh deh. Paling jauh. Naik motor deh, pertama kali dulu. motoran paling jauh gue ke puncak waktu itu. Puncak 3 jam tuh. 3 jam. Terus kalau mobil sih mobil ke Banyuwangi gue pernah.
Pernah ke Banyuwangi. Banyuwangi. Dari Jakarta Dari tuh. Jakarta. Wih, jauh tuh ya. Kalau naik pesawat, Ini dia. naik pesawat paling jauh Bandung. Tadi perasaan udah Texas, Dia tuh mau lucu tapi juga nyombong ya. Ibaratnya dia ke Bandung aja, orang nggak naik mobil, dia naik pesawat. Oh my god. Kayak, aduh, gitu deh. Biasa lah, nggak usah kaget kalian. Nggak usah kaget. wah kaget. Wah. Telat. Udah telat nggak lucu. Tapi gue pernah SD tuh, gue pertama kali belajar motor ya. Nggak belajar sih, gue pertama kali iseng megang motor. Gue mau naik, terus gue megang gasnya. Jadi tujuan pertama gue adalah pagar gue sendiri. Semenjak tadi tuh gue gak mau megang motor sampai gue SMA anjing. Maju. Anjing. Gue naik motor yang tumpuannya tuh gasnya. Jadi kayak ngoyong gitu. Anjing. Motornya hidup dong. Hidup. Gue mau iseng kan kayak naik motor nih. Berandal nih gue nih anjing. Anak-anak Rebel nih SD, bos. Biasa, Rebel. tapi pagernya belum dibuka. Dia mungkin pengen geber doang kali. Jadi gini, itu tuh motor supir gue. Anjirnya tuh. Nyombong terus, memang orang ini. Ya motor supir gue terus dia tuh lagi manasin di luar pagar. Oh. Terus kayak gue iseng kayak keren kali ya naik SD naik motor nih gila. Gue bad boy nih. Oh, motornya Ninja. Enggak, Supra. Gue kira kepalanya geter ya. Gue naik, gue nggak tahu yang gas yang mana, rem nggak tahu tuh gue, makanya gue ngasal pencet, ngasal nyari tumpuan, ternyata itu gas, jadi redak langsung gitu. Untung gitu, kalau dia nggak kayak gitu dibawa ke Madura sama dia. Enggak, gue berhenti di Semarang. Modal 100.000 ya. Iya. Oh my god. Tapi Ngambilnya dari mana tuh 100.000? Dari nyokap, perlu ditanya lagi. ngambil tuh pasti. Pasti ngambil. Nyolong. Wah iya ya, duitnya juga dipertanyakan ya. Itu 100.000 makanya. Buat kalian ingat, neraka panas. Itu. Langsung Dimas. Itu. Gimana? Hah? Neraka panas. Kok neraka panas? Jangan nyolong-nyolong maksudnya. Gini deh. Jadi sebenarnya ya, kalian tuh tinggal minta ke orang tua kalian. Betul. Pasti nggak dikasih. Iya, kalau Anda ngomongnya ke Jakarta yang nggak dikasih. Itu. 100.000. Ngomong begal lah. sekali. Nyawa lu Warnet hilang gitu. 100.000 enggak. Nah, Itu masalahnya ya kan. tapi jangan-jangan dia tuh ke gap bawah 100.000 tuh bukan 100 uang gitu. Terus Dia bawa celengan ayam, iya. Celengan ayam, bunyinya recehan. Jadi dia udah mau beli nabung bensin. tuh. Bentar. Saya beli dulu yuk. Wah, Hitung baru dulu mas. bingung tuh. Hitung dulu mas. Gopek nih gopean. Oh tapi kalau kayak gitu baik ya. Jadi nggak ngambil duit orang tua. Kalau Bisa aja itu celengan orang tua. bisa juga. Bisa juga. Maknya nabung kan. Tolong kan, Mbak. Hah? Kemana ini? Dari Jakarta. Aman bro, aman. kayak bawa ayam nih. Ayam biru gitu kan. Itu parah sih. Itu kayaknya jokes akhir tahun terpecah menurut gua. Selain konser BMTH kemarin itu jokes. Tapi iya loh. Baru ada ya berita kayak gitu ya. Anak kecil Iya. dari Madura. Iya. Ya pokoknya dari kota yang jauh lah ke ibu kota gitu. Tuh kemana lah? Motoran. Berdua. Nekat banget. Tapi akhir-akhir ini kayaknya kasus-kasus besar tuh didalangi oleh anak kecil malah ya. Yang viral-viral maksud gua. Oh iya. Nih kayak ini kan anak kecil SD. Iya. Terus yang kemarin yang tiket Coldplay itu kan berapa? 15 ya? 15M. Pokoknya bukan yang umurnya. Umurnya Ya, masih di bawah 20 tahun lah. Iya, masih bawah 20 tahun. anak kecil lah, masih remaja kan. Itu kan dia sampai mikirin duitnya dipindahin ke Bank Belanda dan lain-lain kan. Oh iya, yang pelakunya itu ya, yang cewek. Iya, kan udah ketangkep itu kan. Di bawah 20 tahun ya. Di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun. Makanya kayaknya ada apa dengan Gen Z ini ya? Perlu dipertanyakan. Nih, menurut gua tuh dia kepikiran sampai pindahin ke Bank Belanda tuh udah otak kriminal internasional. Betul juga. Keren cuy Kenapa tapi. tuh? Kenapa kriminal internasional nyampe maksudnya kayak, itu. kenapa apa standar otak kriminal internasional menurut Ah, lo apa itu. deh? Itu maksudnya apa? Itu. Nah, kemakan Nih, kan lu, gini, kemakan kan. nih gue jelasin ya.
Gue jelasin nih. Ya, ini. Kasus ini, jadi dia kan nipu tiket Coldplay. Betul. Iya kan? Bener kan? Betul. Jadi dia itu memindahkan duitnya ke bank Belanda biar nggak bisa disita oleh oleh aparat Indonesia. Nah itu udah otak lebih dari ini kan penjahat di Indonesia. Penjahat di Indonesia apa? Paling bobol ATM, kalau nggak ATM-nya diangkut sekalian. Nggak sampai tuh. Nggak mikir pakai obeng gitu juga. Nggak pakai obeng, pakai tenaga. Diangkat, nggak nyampe. Udah, pokoknya penjahat Indo tuh bego-bego. Wah sorry. Lu ntar diserang sama asosiasi penjahat. Mereka ada klubnya sendiri, bro. Gue lapor polisi lu nyerang. Tangkep lu. Lapor bapaknya Gary. Iya Tidak sekali lagi Bapak saya. Jadi Gary itu selama ini anak polisi. Astagfirullahaladzim. Dia tuh sebenarnya bapaknya juga orang dalam di pemerintahan sekarang. Jadi kalau misalnya ntar tahun depan ada pengaturan, mungkin Enggak terlalu, gue agak ngeri nih kalau bawa polisi. Jangan. Agak ngeri gini. Nanti takutnya yang polisi bener kan. ya itu. Oh jadi lu bukan anak polisi beneran? Bukan. Wih, parah banget. Parah banget. Iya, ya gitu kan gue bilang itu kelas internasional kejahatannya ya gara-gara itu bisa mikirin sampai ke luar negeri itu loh. Iya. Ya kan? Tapi itu membuktikan bahwa generasi-generasi sekarang makin cerdas sebenarnya. Sebetulnya Bener iya sih. cerdas. Tapi digunakannya ke arah negatif, Iya, ke arah sayangnya, negatif. bego, tolol. Pinternya dapat, ambisi kemaduranya dapat. Beda bangsa. Ambisi kemajuan. Ini yang Coldplay. Maksudnya generasi zaman sekarang tuh udah pinter, punya ambisi, Nyalinya gede nyalinya ya. gede. Dari Madura ke. Cuman kayak disalurin ke positif lah. Iya. ya salurkan ke hal-hal yang positif. Contohnya. Contohnya, Apa skor? Bagus. contohnya kalian bisa kan itu memanajemen duit tadi kan ke Belanda, ini manajemen duit rakyat, kalian manajemennya Duit rakyat bagus. Kok duit rakyat? Iya, misalnya kerja di bidang itu maksudnya. Iya. Jangan spotin ke gua terus. Nah, Curhat ya. itu. Tapi menurut gua yang kemarin konser Coldplay itu kayak kurang worth it sih kalau nonton. Kayaknya konser-konser besar kemarin yang di Indo kayaknya kurang worth it ditonton di Indo dah. Kenapa? Ya itu juga. BMTH gagal kan. Oh, Hitungannya udah bilangnya itu gagal deh. Coldplay hancur ininya manajemen yang di luarnya kan. Kan ada cerita yang nggak bisa nge-scan itu kan. Iya. Oh bukan karena kayak gue mau dengerin jazz. Jujur gua nggak nonton Coldplay gara-gara gua dengerin jazz. Aduh. Gua bener-bener anak jazz banget sih. Segmented banget, Bang. Gua kalau main keyboard, gitar, itu chordnya pasti ada 7-nya. Pasti, Bro. Pasti. Itu. Balik lagi. Ke konser. Sudah mulai senyap gitu. Jadi menurut gue ya, mending lu nabung dikit lagi. Lagi dikit. Dikit lagi. Oh bener. Iya benar. Dikit lagi. Buat lu nonton di luar negeri aja sekalian. Soalnya kan di luar negeri kayak kasus-kasus kayak gini kayak tiket-tiket gitu kan udah hampir nggak ada lah. Hampir nggak ada lah. Kalau hal-hal kayak itu. Jadi hitungannya lu bisa liburan ke luar negeri sambil lu nonton konser jadinya. Jadi kayak nabung lagi dikit lah bisa. Lebih enak daripada lu kena tipu segini yang kasus kemarin. Oh, kasus kemarin tuh bukan 15M ternyata. Tapi 5, sekian. Jadi kayak kebalik gitu. oh. Tapi di berita awalnya 15M memang ditulis gitu loh. Jadi kan selain ya pokoknya seenggaknya di Asia kan masih banyak tiketnya masih murah-murah kalau dari jauh-jauh hari kan. Tapi ya mungkin gara-gara orang nggak tahu, mungkin ekspektasi orang kan tinggi kan. Begitu ada band-band luar masuk ke Indo, mereka ekspektasinya mereka datang ke sini nih, ya udah mau nonton di Indo, mereka nggak mikirin ada masalah-masalah gini kan. Iya. Jadi ini troubleshooting awal lah. Soalnya kan ini kan pertama kali setelah pandemi, terus banyak band-band luar yang gede-gede masuk ke Indo. Itu dia, Bos. Tapi sebenarnya ada untungnya nonton di Indo. Kapan lagi lu lihat Chris Martin Nyeker. jam dulu 100 kemarin. Gimana kata-katanya sih? Pantun. Boleh dong pinjam 100. itu tuh buat bayar pijat kaki ya. Kekasan gitu ya. Dim, tapi episode 2. Tapi menurut lu kenapa apa namanya?
Kenapa sih event-event di luar negeri itu kayak yang lo bilang maksudnya bisa lebih aman? Menurut lo kenapa? Karena gue bisa jawab nih. Oke. Karena Bang Data. gak ada bocil-bocil kayak tadi. Oh iya, yang FOMO apa sih ini? Enggak, kita nggak bisa salahin bocilnya juga. Oke. Tapi emang dari segi SDM-nya sih. Lah, tapi yang maling kan bukan bocil. Hah? Yang apa nilep itu bukan bocil kan? Itu bocil. Oh, itu bocil. Di bawah Itu di 20 bawah 20 Bukan tahun. bukan bocil sih, tapi ya remaja Ya, lah. remaja. Teens. Iya. Iya, cuman Kategori itu. Kategori. Kok gue tahu? Lah, ya gak apa-apa. jadi menurut gua dari SDM-nya kan, menurut gua. Nih, kan lu orang event nih. Asik. Nah, itu tadi harusnya event nih. Enggak lah. Bintang tamu. Ya kita bisa kali dibilang lu sempat megang-megang kayak Java Jazz. Event gede Indonesia tuh. Gokil. Pendapat lo apa tuh? Nah, nih, setahu gua ya. Kalau ngambil contoh dari konser Coldplay kemarin. Contoh kecil deh, yang tiket. Harusnya kan yang orang-orang yang jaga counter tiket ada terus sampai konser selesai kan. Iya. Itu kan tiba-tiba ngilang aja tuh. Nggak bertanggung jawab gitu. Tidak bertanggung jawab. Nah, menurut lu gimana tuh? Itu kan udah kayak SDM kita kurang pada kabur. Bener Terus nggak jelas lagi itu alasannya gimana. Ya kan? Artinya memang pengurus acaranya, ya kan? Itu kan yang ingin kau sampaikan. Iya. Iya. Aja gue. Biar dia masuk jurang sendiri. Terus juga gelang-gelang Garuk-garuk alis jadi. gelang-gelang Coldplay kan. Oh iya. Dicipet ya? Cipet ya, dicipet. Katanya Indonesia tuh 70%-an ya. 77 apa malah? Bukan 72 ya? 77 ya? 77 Ya, sih. sekitar ke sana. 70%. Terus yang paling tinggi itu Jepang 90 berapa? Mas? Ya, 90 90-an ya? Ya, 90-an. 90%. Nah, itu kan udah membuktikan SDM kita dari sana. Iya. Bener nggak? Makanya dari 2019 pun bukan 2019 ganti presiden tapi 2019 ganti rakyat kan. Artinya kita diganti juga dong yang di sini kan? Kan kita rakyat. Nggak bisa. Ada kecuali. Gua sih nggak ngambil gelang Coldplay. kecualinya. Ya namanya semua orang Ganti juga rakyat. egois kan. Kecuali podcast gitu. Itu. Sama podcast-podcast yang lainnya banyak yang bagus. Bagus, tapi bagusan kita. Gue sih Nggak, no beef. No beef buat podcast Tapi tapi bagusan podcast kita. katanya sorry ya. juga ya, kalau pembelian tiket di luar tuh beda sama di Indonesia. Apanya beda? Sistemnya. Jadi bener-bener apa ya? Kalau di sini kan aneh, lu udah masuk terus bisa kebanting keluar. Masuk kebanting keluar. Kayaknya kalau di sana tuh nggak gitu, ya udah masuk. Masuk aja gitu ya. Iya, langsung Lu nggak boleh keluar-keluar kan? Ya artinya apa? sistem. Iya, sistem manajemennya. Bener nggak, Cung? Nah, jadi Encung ini backgroundnya orang event musik. Event keluarga aja lah gue, event keluarga. Oh ya udah, event keluarga besar Gua ada korporat. acara 2000-an nih, mak gua lu mau urus. Enggak, lu bukan keluarga gue. Bener sih emang. Tapi lu saudara gue. Damn. Itu bro. Oke, it's fine. Backgroundnya Ancung kan event nih. Jadi buat kalian yang mau bikin event-event. Nah, punya bintang tamu tuh Boleh banget. support. Ya makasih Bisa. lah. Ini. Kita taruh di sini. Boleh tanya-tanya langsung Apa ke live music, IG. badut sulap, kameramen, fotografer. Bagus nih. Nah, bener. Semuanya. IG. Stand up fest kalau mau bikin stand up fest tahun depan ya kan. Nah. Nah, itu Iya. dia. Langsung aja. Wis. Geven Sanjayau. Mulai bener nih. Ada di sini ya. Nah, mampus Sanjayau. di sini. Nah, SANJAWW. kan, ketahuan. Sanjay. Itu Sanjayau, Sanjayau. Sanjawau. Sanjayau. Susah banget sih Sanjayau dong. Isi WA di belakangnya, Iya, WA-nya gitu. Gambarnya Dino. Oh iya ya. Dino. Oh ya, gambarnya Dino bukan. Terus lanjut. Tadi traveling ini gimana tadi? Oh, iya. Enggak, tadi kan di konser. Oh iya bener-bener konser dulu. Menurut gua lebih worth it lu tinggal mending nonton konser di luar setelah ngelihat kayak gini. Maksudnya di luar negeri ya daripada di Indonesia. Jangan di Indo. Iya, sebelum diperbaiki tuh manajemennya. Menurut gua ya, menurut lu gimana gitu? Menurut gua sih, gua setuju banget sama yang dibilang Dimas ya. Apa kata gua? Gimana? Cuman buat gua tetap kita harus memberikan kesempatan untuk SDM kita dulu. Namanya Coldplay baru sekali datang ya kan. Siapa yang tahu kalau Chris Martin bakal nyeker.
Kita juga nggak tahu. Artinya nanti pasti bisa berubah. Biarlah diberi kesempatan dulu. Itu aman gue. Aman. Oh lu kan orang live sound juga. Iya benar. Amin. Amin. Lagi mencoba ke sana. Ini kenapa tiba-tiba ke konser kita ya? Gak apa-apa. Traveling tadi dulu. Iya nih. Traveling. Kan konser kalau nonton konser di luar kan kita termasuk traveling ke luar negeri. Betul. Oh, nggak usah keluar sepaket. negeri. Nggak usah keluar negeri. Waktu itu gue pernah nonton Kon apa? Konser. Ya. Masih Di Bandung. Oke. Berarti kan itu kan sekalian, gue kan di sini kan di Tangerang. Terus ke Bandung. Berarti kan gue sekalian traveling jalan-jalan di sana gitu dong. Sama siapa? Sama Nggak usah. Kan, Itu yang ini ya? Yang hujan terus ada Mbak Rara bukan sih? bukan. Oh, bukan. beda ya? Beda. Oh, bukan. Beda. Kan Mbak Rara udah gagal, baterai remote-nya habis. Diulang mulu tuh jokes. Nah intinya gitu. Tapi sekarang ke Bandung enak men. Iya ada kereta Ada. cepat itu kan. Ada bejir. Iya juga sih. Namanya apa sih itu? Bejir. Bus ya? Hah? Enggak namanya. Emang bejir? Bus kan? Tapi bagusan bejir sih. Ntar kita ke Bandung naik apa ya? Yang cepat aja lah. Apa? Bejir. 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 Anjir. Udah beli tiket bejir? Udah beli tiket belum Jir? tapi belakangnya jangan dikasih titik 2 fans. Komplit banget itu paket komplit. Ya kalau dalam negeri naik kereta masih seru, tapi menurut gue naik pesawat lebih seru ke luar negeri. Soalnya experience transit tuh seru bro. Nih gue ada pengalaman kocak. Wah, lucu Oke, banget. lucu banget. Pasti itu Mengocok lucu nih. perut sekali nih. Mau muntah. masih Mas lucu lu nih. lagi on fire banget ya podcast. Awas kalau gak lucu ya. Itu. Gue salah ngomong kocak di depan. Jadi gini, gua Belum. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Gimana? tampol ini anjing. Tampol Nih, sama ngomong. Nih, gua waktu SMA gua sempet ke Jerman bro. Oh yang lu cerita waktu itu. Habibi lu ya. Iya gua Ali. sekolah di sana. Oh, lu tau nggak gua izin ke sekolah gua apa? Apa? Nyari kampus. Lu Emang ini kapan itu liburan? kapan SMA? Iya. Oh, ya oke make sense. Iya, tapi Aslinya waktu- liburan. Iya, SMA kelas 1 tuh udah nyari kampus. Sumpah. Terus emang bohong ya? Boleh. Itu gua izin seminggu. Seminggu. Di Jermannya memang seminggu? Iya, iya Oh, emang seminggu. lama ya? Sama. Jadi gue berangkat dari Bali ke Jakarta dulu. Jakarta, terus Jakarta baru langsung ke Belanda dulu, transit kan baru ke Jerman. Ada nih cerita. Jadi gue dari Jakarta ke Belandanya. Jadi kan yang gue pergi ke Jerman itu gue sama nyokap gue. Naik nih Jerman. Naik ke pesawat. Naik ke Jerman gue. Naik pesawat. Ternyata gue dapet tiketnya itu nggak sebelahan sama nyokap gue, tetap sebelahan tapi ada pembatas jalannya itu. Jadi baris ini jalan, baris ini. Jadi gue diantara itu samping. Aisle namanya Aisle. Ya itu. Aisle. Tahu banget. Tulisannya gimana Dim? Aisle. AEL. AIS. AIL kan? Iya kan sih? AYL. Enggak ada S-nya kok bacanya Ail tuh gimana ya? Itu memang gitu. Emang Oh, tapi emang gitu. Cupu. Ketawa ngeledek banget. Ini gue mau Oh iya, cerita. Oke. Udah panjang nih kalau gak ketawa. Sabar berarti ini bangkunya nih bangku kepisah gini, Ya. ini ada jalan. Iya. Oh. Ayo. Nyokap gue di sebelah kanan, tapi di sisi paling luar. Oh iya, Paling iya. kanan. iya. Gue yang di Sebelah baris tengah tuh. tapi Sisi yang paling luar. Sisi paling luar kanan. Jadi gue sebelahan sama nyokap gue, tapi ada Dipisahkan jalan, oleh dipisah itu, jalan. garis apa Garis. tuh? Katulistiwa. Yang panas. nyala pas go in the dark. Ya. Terus sebelah gue nggak kenal, tapi orang Indo. Orang Indo. Atau orang Indo. Cowok. Suami istri. Oke. Lu suka ya Dim? Singet gue. Terus lu diadopsi. Itu. Jadi orang tuanya. Gua turun ke Jerman udah jadi anak orang lain. Nah gitu. Terus ada nih gue di pesawat. Ada suara grup. Apa tuh? Suara perut. Oh, lapar. Sakit perut. Ini perut lu? Iya. Oh.
gue mau kentut. Gue mau kentut, tapi nggak enak sama sebelah gue. Soalnya gue tahu kentut gue bau. Oke. Tapi bunyi nggak kira-kira kalau lu kentut? Kan Kalau ada kentut bau, kita kentut mau bau kentut kan- nggak bunyi biasanya. Enggak, gue pasti Oh, lu bunyi. udah bunyi bau. Iya. Udah ganggu kuping. Makanya gue Ninggalin. tahan. Oh. Gue tahan kan. Tahan tuh. Gue tahan tuh. Gue pengen kentut kayak kentut dikit Nah. takut. Keluar semua kan bread maunya bret, gitu kan. Bread. Tapi kan lu bisa batuk, biasanya bread. Telat gitu kan anjing. Nah itu. Akhirnya gue tahan tuh. Lu bayangin gue nahan kentut dari semenjak terbang dari Jakarta sampai Belanda. Buset. Berapa jam itu? Ini bener nih. Beneran nih bener. Ini true story beneran. Terus waktu nyampe di bandara transit terus mau pindah pesawat baru gue kentut di Belanda guys. Masih bisa kentut tuh. Kentut tuh akhirnya. Gimana? Gede banget. Gue sambil jalan bret. Tiap langkah kaki ada breadnya ini bread nih. Nggak, kenapa lu nggak ke toilet? Ah itu. Bener juga. Baru kepikiran sekarang. Kan lu udah enak tuh tinggal keluar kan. Itu kan lu kan di paling pinggir kan. Jadi Iya kalau sih. ke toilet kan gampang. Sebenarnya gue males. Jadi rasa males gue mengalahkan rasa pengen kentut gue ke toilet. Itu karma karena lu ngakunya cari kampus. Coba lu jujur, kenapa kamu mau pergi ke Jerman? Saya mau kentut. Bisa bilang gitu. Bisa aja, Bro. Tapi gue juga pernah. ini. Gue kuliah online. Gue bilangnya, pokoknya gue off cam aja terus gue cabut aja. Gue nggak bilang apa-apa. Terus gue ke warteg, mau bungkus tuh warteg. Terus gue kecelakaan. Kok serem ya? Karma juga itu kayak itu. Oh, karena lu bolos. Jadi dosen gue tuh udah tua. Heeh. Terus dia kayak ya biasa lah pas online kan on cam gitu kan. Gue nggak ngabarin nggak apa, terus gue off cam aja terus gue tinggal ke warteg kecelakaan gue anjing. Ini kita tahu nggak? Ini kita tahu dosennya. Kagak. Oh, Ini pas beda ya. Iya. Tahu gua aduh yang ini. lama. Pak, dosen lu pakai voodoo kayaknya. nggak tahu sih tapi udah tua serem sih. Iya. Ah itu. Kayak gitu mah. Itu udah doain tuh. Segini apa? Ini jenggot naga namanya. Bisa jadi topeng. Diangkat ke rambut itu jadi topeng. Siapa ini? Jenggotnya kan ini kalau dikepang nih nyatu sama rambut tuh. Bentuk love kebalik gitu. Gini nih. Keren banget ya. Cerita tuh belum kelar. Oh, terus. Belum ini. Oh masih belum nih. Masih Tadi sampai Nggak mana? cuma kentut di Belanda sampai ya. kentut di Belanda. Oke. Selama ke Jerman. Terus gue naiklah pesawat ke Jerman. Oh, tadi tuh di Belanda ya? Tadi di Belanda. Kan mau TW Jerman. Mau Jerman. Oke, Di oke, Jerman gue mules seharian. Terima kasih. Oh ada, gue lupa nih. Antara waktu gue balik dari Jerman ke Indo atau waktu perjalanan dari Indo ke Jerman, gue lupa. Tapi gue ada satu momen gue ke toilet, beneran ke toilet nih. Toilet Akhirnya tuh gue ke toilet toilet. pesawat? Iya toilet pesawat. Oh. Ini lu toilet buat boker apa buat kentut? Buat kencing, buat kencing. Oh, sekalian kentut. Nggak ada di Nggak, pilihan. Oh, enggak kentut. Pokoknya kentut tuh udah hilang lah. Oke. Udah nggak bisa kentut katanya. Jadi keresahan gue bukan kentut lagi, kebelet. Ini kebelet, masuk gue ini Iya. Ompol. lebih sakit nahan kebelet daripada nahan kentut menurut gue. Oke. Oh, bener sih. Bener. Tapi bener ya. Lu kentut kayak bisa dimasukin pep gitu. Kalau kebelet kan Kebelet gak gini-gini. antara keluar atau tidak sama sekali Iya. kan. Iya. Nah, jadi akhirnya gue ke toilet kan, kebelet kan. Ngantri tuh depan gue ibu-ibu. Orang Jerman berarti? Gak tau gue. Umur Kayaknya berapa? orang luar, udah tua. Kayak Umur? paling 40-50 lah. Oh. Gini, tiba-tiba depan gua nih. Aduh. Muntah yang mana-mana. Serius. Sumpah, mana gua jijikan kan udah di belakang dia. Gua gitu. Sumpah tuh gua kaget banget. Abis itu bocor. Pas dia begitu. Makin ribet pramugarinya itu. Sumpah tuh. Lu ikut muntah? Enggak. Gua akhirnya Kencingnya pakai ketahan tapi toilet- muntah. toilet yang lain. Oh, toilet yang lain. Wah, bener tuh kayak jump scare tuh.
Untungnya ngadep ke pintu Kalau ngadep ke lu. itu Kesembur lu. nyembur ke yang lain. Lu nyembur ke yang lain nyembur ke yang lain lagi. Dioper ya. Ada bekas makanannya nggak? Bayem katanya, bayem. Dia tuh ya ada teksturnya. Teksturnya. Jadi kebayang nempel gue. di apa? Dinding. Pintu. Kaca. Gue kalau ngelihat muntah tuh nggak bisa. Kalau gue ngelihat muntah gue muntah juga. Lu gitu juga. Iya. Gua jijikan orangnya, gua pasti gitu. Jadi muntah. Lu muntah juga di yang Mual. Enggak, gua mual. Tapi enggak sampai muntah, gua masih bisa nahan. Kayak mual jijik gitu loh. Ih, aneh ih. Kesian juga Ya, ya namanya juga. pramugari ya. Oh, dia lupa bawa Entimo kali. Nah, itu. Tolak angin. Tolak angin. Tolak angin. Gak bisa ngomong ya? Tolak angin. Untuk sponsor seperti biasa, produk-produk mari masuk, masih terbuka pintunya. Lu kalau pengalaman naik pesawat tuh ada enggak? Paling tetap di Indo gua. Ke Bali. Gua naik pesawat tuh beberapa kali ke Bali. Gak beberapa kali sih ya, 2-3 kali lah. Itu ke Bali. Soalnya bapak gua dulu sempet di Bali kerjanya. Itu gua SMP, di situ gua baru sadar, wow. Apa? Iya. Gitu. Enak ya naik pesawat. Udah. Gimana, We? Gua Gitu naik doang pesawat. ya? Ya. Begitu ya. Kalau naik pesawat gua jujur kayaknya paling jauh ya udah Banyuwangi Jakarta. Itu paling jauh. Luar negeri artinya belum. Luar negeri belum. Kalau lu? Kalau gue paling jauh balik ke kampung gue ke Manado biasanya. Oh, lu dari Manado? Iya, gue Manado. Kenapa nggak PP Manado Tangerang? Jangan. Kita kan naik pesawat, bukan naik mobil. Lu beneran dari Manado? Mana dia? Terus lu ke Bogor tuh, tapi lu dari kecil udah di Bogor? Udah dari umur 7 tahun gue di Bogor. Bapak lu ya? Hah? Bapak lu orang Manado? Nyokap gue. Oh. Gitu. Nah, ini bintang tamu kita. Nah ini. Traveler sejati. Masih banyak nih. Mencari kitab suci. Masih banyak nih. Udah pasti ceritanya. Gue ada 2 cerita, lu mau pilih yang mana? Banyak. Pasti pecah. Banyak dong. Gue pernah diomongin sama orang Cina, sama gue hampir hilang di bandara Taiwan. Serius gue. Jadi itu gue ke waktu transit di Taiwan, Ini lu mau kemana? US. Oh, Keren. I know. Chill bro. Gaya banget ya. I mean like Gaya banget. Gue udah mau muntah nih. Lu soalnya jijikan ya lu. Jijikan. Gua kan jijikan ya orangnya. Terus ke Taiwan tadi ya? Iya, gue Di pokoknya di Taiwan. transit di Taiwan. Nah, konteksnya itu pada saat itu gue umur 16. 16 Nah, tuh jadi 2 SMA lah ya. SMA. Apa namanya? Kok 16, sorry. Pokoknya gue lupa deh, umur berapa gue lupa. Tapi misalnya lu anggapan dewasa itu, ya katakanlah 17 deh. Oke. Nah, 17 itu lu udah bisa masuk bandara, terus lu dibebasin gitu. Maksudnya kayak ini udah bukan anak-anak nih, jadi kayak udah dianggap orang biasa. Udah dibebasin. Nah, gue tuh pada saat itu masih umur 16, tapi tahun itu gue 17. Terus akhirnya pas di Indo itu gue masih dianggap anak-anak kan. Jadi gue masuk itu dituntun sama pramugarinya. Oh. Jadi gue masuk duluan, keluar belakangan. Oh, oke. Terus ya udah, jadi ya gue dapet privilege itu kan. Nah pas apa namanya, gue keluar belakangan, bukan di luar, keluar. Ya, keluar belakangan. Nah, Iya, oke. terus apa namanya, si pramugari, gue naik China Airlines waktu itu. Oke. Jadi emang mereka ngomongnya katanya apa China Airlines gitu, gue Oh, berarti ini pramugarinya nih orang Taiwan. pokoknya ngomongnya bahasa Mandarin. Oke. Nah bisa nih. Jadi Jago nih Ger. Jago lu kan? silakan Ger. Cem cai yo. Rasis. Rasis. Buat orang-orang Chinese Astagfirullahaladzim Dimas. Hujan temen kok didorong-dorong ke jurang mau terus. menghujat bisa Maksud ke lu apa sih Ger? Gitu. ya Chinese nih. Parah. SW Chinese. Langsung. Parah. Orang-orang Chinese Yang bisa minta hujat tadi, langsung yang ke IG-nya Gary ASK ya. Buat aku langsung masuk aja. Enggak bisa Nggak bisa. enggak bisa ditolong sama gua. Oke, lanjut. Terus Lanjut. Pas gue keluar belakangan, si pramugarinya tuh ada nunjuk-nunjuk gue, terus kayak ngomong sama temennya gitu, kayak pakai bahasa Melayu, wah, terus gue ditunjuk-tunjuk, terus gue bingung dong, terus kayak gue nanya kayak,
ya maksudnya itu kondisinya orang-orang udah pada keluar, terus sisa gue sendiri. Jadi kan gue keluar belakangan kan, sisa gue sendiri pesawatnya. Terus gue ditunjuk-tunjuk sambil mereka ngomong wah syuk gitu kan. Terus akhirnya gue ngomong ke mereka kayak can I go out now gitu kan. Terus akhirnya oh yes gitu. Terus akhirnya pas sampai di luar, gue ditunjuk-tunjuk lagi, diomongin lagi pakai bahasa Mandarin. Gue nggak tahu sampai sekarang tuh mereka apa. Pokoknya lu bayangin gue di belakang, terus mereka pramugari yang dorong koper tuh. Terus kayak gini dia. Siapa Gue bingung ke gue, terus gue bingung dong. Ya udah gitu aja sih. Nah terus yang kedua, ini berangkatnya. Nah yang gue hampir hilang di Taiwan tuh gue baliknya. Oh tadi ini berangkatnya. Ini berangkatnya dari Indo. Nah dari Indo ke mana? Transitnya itu, US-nya itu gue dijagain kan. Tapi pas pulangnya, gue tuh dibebasin dari US. Gue nggak dijagain, gue nggak berangkat duluan dan pulang belakang. Maksudnya gue nggak masuk duluan dan gue nggak keluar belakangan. Karena dianggapnya udah. Ya gue nggak tahu, mungkin mereka juga cuek kali ya. Ya, oke. Nah pokoknya, kalau yang gue berangkat pas transit itu, kayak gue dikasih tahu, nih ntar lu di sini, ntar lu jam segini gitu kan. Nah pas baliknya itu subuh, terus ya nggak ada pramugarinya gitu yang ngasih tahu gue petunjuk. Terus ya udah gue tidur kan, itu kalau nggak salah 8 jaman deh. Terus gue tidur, terus gue lihat dong sebelum gue tidur gue ngelihat ada gate-nya biasanya. Oh gate ke Jakarta tuh katakanlah C5 gitu misalnya. Di papan, gue liat di papan tuh gate C5. Oh ya udah gue tidur, bangun di papannya itu masih ada C5. Oke. Terus gue nggak tahu ya, ini gue inisiatifnya nanya meja, gue nanya lagi Jakarta di mana? Ternyata di F9 gitu misalnya. Anjing. Jadi kalau gue nggak nanya, kayak gue ketinggalan tuh kayak, soalnya udah mepet. Oh, dem. Gitu. Ngeri sih. Tapi di F9 itu nggak ada di papan. Nggak ada. Oh iya, Nggak ada. Pemindahan gate gitu emang dari pengumuman biasanya. Nah terus kayak gue gara-gara tidur kan. Terus pengumuman di sana tuh, kayaknya gue nggak denger aja sih, harusnya pada bahasa Inggris, tapi kayak gue nggak denger aja. Jadi gue cuma banyak denger tuh pengumuman bahasa Mandarin terus. Ternyata gitu udah dipindah. Tapi ini tuh aslinya sendiri. Gue sendiri. Wih, berani juga Set sendiri. Solo traveler bro. Solo traveler. Saya anak tadi Madura ke Semarang. Itu bahkan berdua. Ini sendiri. Keluar negara bro. Keluar negara. Oh my god. Separatis. At least bawa duitnya nggak 100.000. Itu. $100.000 apa? Beli mansion lu situ. Gitu. Lu kenapa ke Amerika mau kentut? Nah punya gue sih lebih bertujuan sih. Oke, gimana nih? Bagus. Dengerin tuh Jadi dia. tuh cece gue dulu kuliah di sana. Terus gue iseng aja ke bokap gue, "Pa, mau ketemu cece." Jadi cece gue kayak, cung sini lah gitu kan. Terus kayak gue iseng aja ke bokap gue, "Pa, mau ke cece dong," gitu. Oh yaudah. Gue kaget tuh. Boleh tuh sendiri tuh. Kaget tuh. Boleh, gue kaget, tapi sendiri ya. Gimana kagetnya? Kok kayak mau dibuang ya? Kok kayak mau dibuang? Kayak bokap gue kayak yes akhirnya. Akhirnya beban satu hilang bang. Ini kayak yang tadi ngerusakin pagar gue. Nah ini akhirnya nih yang ngurusin pagar gue dulu nih anjing. Akhirnya nih. Iya udah gue ngurus visa cuman pokoknya gue izin terus 2 minggu langsung jalan. Pulang pergi sendiri. Itu gue belum pernah tuh keluar Amerika ya? luar negeri. SF. Oh, San Francisco. Oh ada kode-kode gitu ya? enggak cuma disingkat aja ya sebenarnya. Gue kira. Kalau LA apa LA? Las Vegas. Angeles. Las Vegas dari mana itu LV? Oh ya LV ya. Las Vegas tuh nggak pernah disingkat deh kayaknya deh. Iya, Las Vegas Cuma nggak LV. Gak pernah ya? Gue nggak pernah LV mah lead vokal. Nah, LV, Lipo Village. bisa. Untuk orang Lipo. Taruh James Riyadi. Terus gue dulu pas ke US itu, gue bolos juga. Gue nggak ngasih kabar. Terus lu kecelakaan lagi? Kagak. enggak. Anjir kecelakaan pesawat cok. Terus pokoknya sampai detik ini gue lulus dengan gue nunggak 5 ulangan sama 2 remet. Anjir. Loh, nunggak tuh berarti itu belum. Gue belum ngerjain apa-apa. Tapi lu sudah lulus. Ya buktinya kita kuliah. Iya sih. Iya bisa. Itu makanya kenapa pendidikan tuh sebenarnya penting. Penting. Kenapa tuh Dim? Sebenarnya penting ya. Kenapa tuh Dim kalau boleh tahu Dim? Jadi gini. Sebenarnya
pendidikan itu penting karena Nadiem Makarim. bertujuan untuk membentuk karakter anak juga sebenarnya. Nadimas nih. Oke. Iya kan? Bener kan? Karakter ya Dim ya? Iya. Karakter. Kan di sekolah itu ada peraturan, ada tugas-tugas. Nah, Itu kan melatih siswa-siswa anak-anak tuh teratur. teratur, Disiplin. tertib, disiplin, Tertib. Oh. dan bisa melatih rasa tanggung jawabnya dia. Kan, Oke. gitu. Makanya sekolah itu penting. Tapi Dim, menurut lu Dim, karakter itu Rigi buat lu semua deh. Karakter tuh dibentuk maksudnya seberapa persen sih perbandingan antara sekolah yang membentuk karakter atau didikan orang tua yang membangun karakter? Oh, aduh ini. Oke. Shit. Ini Dim. Tadi menarik tapi. Tadi kan lu ngomong I love you mom dan lu bilang. Itu. Seberapa besar sih peran parenting Apakah lu? lu bisa mengucapkan I love you mom itu dari mama lu atau memang dari sekolah lu? Nah, Tuh, dari mana itu kan ada pembentuknya pasti. Lu jadi keset ya di sini. Dia lagi mikir Nih apa nih. ya? Jawabannya sebenarnya Ini tiap orang masih beda. Karena ada di luar sana pasti banyak orang-orang yang antara lebih banyak di rumah sama orang tuanya atau lebih banyak di sekolah atau lebih banyak sama teman-teman sekolahnya. Sama teman-teman lah. Jadi bisa aja ada orang-orang yang kayak di rumah tapi nggak banyak maksudnya orang tuanya nggak sebegitunya kayak terus ada buat dia gitu loh. Karena ada orang tua yang sibuk gitu. Iya. Pasti dia lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya kan. Iya. Nah beda sama orang-orang yang emang di rumah ketemu orang tuanya, parenting yang bagus gitu kan. Jawabannya tergantung itu sih sebenarnya kan. Karakter itu sebenarnya tergantung lingkungan kita sebenarnya kan. Kayak lingkungan kita itu gimana? Kalau kayak tadi kalau misalnya lingkungan kita emang di keluarga oke baik-baik gitu kan. Itu pasti ya udah keluarga yang berperan penting dalam pembentukan karakter. Tapi kalau di dalam keluarga itu misalnya orang tua sibuk gimana dan dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, itu ya pasti teman-temannya yang lebih berperan penting dalam pembentukan karakternya. kayak gitu Dim jelasinnya Dim. Itu baru lu ngantuk kan Profesor. Itu. Master of the parenting in the sky of the door of the line. Wow. Panggil gua Nicholas Bang Data. Bata. Lu bangsat itu. Tapi Ini. Nah, ini nanti Tapi ini berat. Ketika tapi ada gue perdebatan. setuju sama SW. berarti nggak ada tapi. Iya berarti. Iya gue setuju sama SW. Gitu sih. Iya benar. Dia nggak berani ngomong lagi. Nggak berani ngomong lagi. Tapi bagaimana kira-kira orang-orang yang tanpa bermaksud apa-apa nih ya? Pasti lu ada maksudnya kan. Gue takut nih. Lo mau ngomong gini pasti ada maksudnya pasti. Bukan, ada beberapa orang kan yang mungkin sama kakek neneknya. Dari kecil nih misalnya nih dia udah sama kakek neneknya. Mungkin orang tuanya masih ada tapi emang atau ya mungkin sama sekali orang tuanya udah nggak ada, itu gimana ya? Ya balik lagi kalau misalnya hubungan dia sama misal kakek neneknya kan. Kalau misal kakek neneknya di rumah kayak punya ngabisin banyak waktu sama kakek neneknya, hubungannya baik lah. Ya pasti pembentukan karakternya juga dari mereka. Iya. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya hubungan misalnya di keluarga nih, kita bilang anak itu pembentukan karakternya salah satunya dari keluarga pasti kan. Tapi kalau misalnya hubungan keluarganya yang kurang baik atau gimana gitu kan. Itu kan yang jadi masalah sebenarnya. Bagus. Oke, topik kita terlalu berat. Berat ini. Tadi perasaan traveling lah. Kita traveling aja deh. Mau nyari lucunya susah ya. Traveling. Traveling nih ya. Basketball, traveling. Aduh. BTW nih guys. Udah 1 jam ya. Oh Serius lo? Udah 1 jam nih. Jadi kalau kalian lihat, Jadi sebenarnya intisari dari obrolan kali ini apa ya? Ini bener-bener gak ada intisarinya. Iya. intisarinya Artinya- itu, intisarinya. Tadi gue ngomong. Intisarinya kita sudah berbeda setupnya, kita sudah di tempat yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan nanti pasti akan berbeda lagi. Iya. Tunggu aja. Satu topik lagi deh yang terakhir. Apa? Apa? Lu
kalau mau keluar negeri mau kemana? Ini. Oke, oh ya. Terakhir penutup biar kita ada isinya dikit. Ada isinya dikit. Penutup. Lu mau kemana, Ger? Kebetulan gue belum pernah keluar negeri ya. Ya. Tapi kalau gue lihat-lihat di Instagram, di film-film gitu ya. Ada 2 pilihan. Ini boleh 2 apa 1 nih? Boleh. Boleh. 2 lah ya. 3 deh, 3. 2 lah. Pilihan di ujian aja A B C D 4. Ya udah 3. Switzerland, apa? Venice. Venezuela. Parah. Susah nih. Makanya yang lengkap Venezuela. Venezuela ya? Yes. Kenapa ya? Bukan anjing. Tuh kan? Kan. Udah gue bilang Venice Venice sama Venice itu Venezuela beda. Paris ya, Prancis ya. Gimana? Venice itu sih? yang Kan gua didatengin nggak- Spider-Man. Nah iya. Venezuela yang banyak ganja kan. Venice yang itu kan air-air itu kan? Iya, yang ada kapal. Ya, udah. Berarti Switzerland, Venice. Akhir? Satu lagi apa ya? Apa? Kayaknya gue ini Paris gue. Kalau enggak ini Brazil, gue pengen ke Rio bro. Jadi Paris atau Brazil? Yang terakhir. Brazil deh. Brazil. Rio Oke. bro. Menarik Dari sih. urutan itu 3-nya kayak gitu urutannya. Iya. Iya, gue pengen banget ke Switzerland. Terus kalau ada duit Venice. lagi gue Venice, baru ke Rio. Iya, Brazil. Iya. Lu Din. Brazil. Gua yang pertama sama kayak Gary, gua ke Switzerland. Coba lu ke yang lain. Ya Enggak. Gua jujur gua pengen Switzerland. Gua suka banget pemandangan gunung-gunungnya, view hijau-hijau rumputnya bagus. Yang kedua, gua mau ke Jepang. Jepang. Gua ke Jepang pengennya tuh di musim hujan. Kenapa? Biar kayak anime-anime romantis yang lagi galau-galau. Emang lu lagi paling galau deh. Enggak, Sentimental bagus, banget, bagus bro. Iya, lampunya warna-warni, terus ada hujan-hujan. Ada hujan-hujan gitu. Jalannya becek. Nah, terus Oke, terus. yang ketiga gua mau kemana? Garut. Apa latihan cukur rambut? Asgar ya. Asgar. Ini. Garut. Korea Selatan. Korea Selatan. Waktu Boleh juga bagus. musim apa ya? Musim gugur ya. Musim gugur tuh berarti Yang daun-daunnya ini. Ya. Daun-daunnya jatuh itu. Oh, yang daun Keguguran. jatuh atau musim semi. musim semi. Mau lihat gugur, musim semi. Mau lihat sakura. Korea mah ada sama. Korea sakura bukan? Oh ya bukan yang itu Jepang. Ya pokoknya bagus lah intinya. Iya. Korea Selatan di musim semi kayak drakor gitu. Oke. Hometown caca-caca banget ya. Tuh. Gue. Traveler sejati. Traveler sejati. Gue kemana yang belum ya? Iya. Kayaknya semua belahan dunia udah. Gue belum pernah. Tapi gue mau bilang Eropa, tapi sebenarnya Eropa tuh rasis. Oh iya. Iya. Eropa tuh rasis. Oh gitu ya? Rasis. Tau gue ya, menurut temen-temen gue kadang ada yang kesana tuh rasis mereka sama orang Asia. Rasis banget. Lumayan. Dibully. Dibully. Kayak misalnya orang Cina ini tanpa Apalagi yang pas COVID ya. Pas COVID parah. iya parah banget. Oh gitu ya? Makanya ada Stop Asian Hate. Ya mungkin sih. Ya. Ini jadi kemana jadi? Jadi kemana? Jepang sih, Jepang jauh. Jepang. Satu Jepang. Enggak. Jepang 2. Oh, Jepang dua. Satu Swiss. Ya. Tapi emang Swiss tuh bagus banget. Masalahnya Swiss tuh Gua bagus banget. tuh itu. Gue setuju kalau lu milih Gue pengen Swiss. ke Eropa sih sebenarnya. Eropa lah. Negara Eropa kan gue belum pernah kesana jadi kayak manapun oke sih. Antara UK, Nah, UK. bagus sih. UK atau you know UK? I don't know lagi. United Kingdom. Yeah. Kingdom. You know my British. it's okay if you don't know my. London tuh mana London? Itu Inggris iya. London. Itu ya. Ibu kota. Itu Cangcuter bukan beda. Ya itulah. Artinya itu mungkin- pertama. Ya mungkin UK deh, UK, Oke pertama, yang kedua Jepang. Jepang. Ketiga? Tiga Sweet. Ya apa? Kemana ya? Gue pengen ke ini cuy, Iceland cuy. Iceland ya menarik. Tapi Iceland yang hijau. Iya, Iceland hijau. Iya. Greenland yang es. Iya. Oh gitu ya? Malah terbalik ya? Kembali. Oh baru tahu ini. Balik. Info. Makanya belajar. Kadang tuh belajar gitu tuh nggak ada ininya jadi
Bukan alasan Bukan ini alasan. tuh, sebenarnya niatnya. Niatnya. Kayak orang ke Madura ketemu di sana. tuh. Iya sih ya. Berniat tuh gue. Dia liat atlas dulu tuh. Rumah gue di sini. Temen gue di sini. Bisa nih naik motor nih. Dia ngukur jamnya pakai penggaris ya. Di atlas kan kecil kan. Oh 10 cm tuh 1 jam lah. Begitu jalan bawa celengan ayam kok nyampe ya. Berarti gue cari peta yang segini biar ngukurnya pendek banget. 1 cm di sejam ya. Iya. Lanjut L. Lu kemana L? Lu kemana L? Kalau gue Skor. kalau gue tuh yang pertama itu gue pengen ke Tibet. Tibet, oke. Gue pengen ketemu Yeti, gue pengen bertapa di sana. Gue tuh orangnya tuh zen banget gue. Oke, Zen. Zen. Tadi hau apa? Zen banget gue. Jelasin dong Zen ke Gary. Gary kayaknya nggak tahu. Oh lu gak ngerti Zen? Member One Direction. Bukan itu Zen. Itu Zen. Itu Zen Malik gitu. Saya pelang-pelang gitu sih. Nggak lanjut Zen itu apa? Zen Jadi Zen itu lebih ke nature, lebih menuju ke nature. Maca, tahu teh maca? Nah itu ijo-ijo begitu. Oke. Katanya lu pertama Tibet. Tibet. Kedua Tibet tuh di mana ya? Tibet tuh di pegunungan, ada pegunungan. pegunungan Tibet. Ya. Iya itu di mana? Kayaknya gua nggak tahu ya, pokoknya di atas Eropa, perbatasan Rusia sama Eropa. Oh, Oke. bagus sih. Oke, kedua. Baca atlas gak lu? Gitu. Kedua, gue pengen ke Jepang. Jepang. Pada mau ke Jepang ya? Iya, Menarik gua Menarik Jepang. karena film maksudnya filmnya Apa keren, sih? maksudnya keren. Oh keren. Keren, oke. Film-film wibu ya lu ya. bukan film yang satu. Lu ngomongnya kayak itu kayak Oh, yang satu. Oh. Satu. iya kayak kenal nih. Kita kenal orang kayak gitu kok ngomongnya. No beef. Gue orangnya zen gue. Oke. Yang oke. ketiga. Ke Jepang. Yang ketiga, gue tuh pengen ke Hawaii. Wis. Oh iya. Oke. Nari rumba-rumba. Iya. Pengen ketemu Moana gue. Anjing. Lu pengen nyium batok yang buat nutup tete. Iya. Gue ngebayangin Gua tahu tuh. pakai kacamata Norevo tuh kan. Anjing batok. Nyari batok bekas tete. Maksud. Keluar bar gitu asal. Gue gak kebayang ke situ, tapi jadi kebayang pengen. Ya. SW nih terakhir. Oke, gua terakhir 3 nih. tempat. Oh? 3 negara. 3 tempat. Pertama Jepang. Jepang. Pasti. Jepang seru. Gua dari dulu pengen ke Jepang memang. Terus yang kedua bingung sih sebenarnya. Daerah Mungkin Eropa, Amerika. mungkin ini ya ke Eropa sih kayaknya. Apa tuh Eropa? Ya? Daerah Eropa kayak Jerman, Belanda, UK, enggak France, Itali gitu. Itu sih. Itali. Pizza bro. Oke. Terus Ketiga, terakhir. terakhir Paris sih. France. Croissant. Iya, France. You know croissant. Croissant. Yeah, Italian. Kok Italiano? Tapi salah satu bucket list gue juga gue pengen ke keliling Indonesia dulu. Oke. Karena My trip, my adventure. Buat baju bro. NKRI harga mati. Kayak gitu. soalnya menarik kan Indonesia kan Yeah. sebenarnya kan kita sendiri sebagai orang Indonesia belum banyak ke Nah, iya. ke daerah-daerah lain Indonesia kan. Iya. Itu menarik sebenarnya. Malah gue yakin kayaknya lebih banyak orang Indonesia yang lebih explore ke luar negeri daripada Indonesia. Iya. Itu. Padahal di Indonesia tuh bagus-bagus juga. Masa sih? Apa? Bagus ya? Iya. Bagus lah. Iya bagus. Bagus. Yang bilang jelek, nggak ada yang bilang jelek. Kita tetap mendukung Indonesia menjadi negara maju di tahun 2040. Rakyat Indonesia. Golden era 2045. Golden era of Indonesia. Yes. 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 Itu kita umur Siapa tuh Dim? Dipimpin oleh Yang gua. Pilih nomor. Jangan nomor. Dimas kalau nggak ada saya jadi apa sekarang? Nggak ada. Oke, ya udah kita tutup ya. Tutup. Oke, jadi kesimpulannya Dorong terus. Kesimpulannya tetap nggak ada. tetap nggak ada Oh, sebenarnya. kita minta ini bintang tamu yang tutup. Ngomong apa gue anjing?
Serah lu. Gue kasih satu statement terakhir. Oke. Pokoknya diakhiri Quote, dengan bro. bentar. Ingat diakhiri dengan thank you kru-kru semuanya. Thank you kru semuanya. Nah, Gue menyelupkan diri sendiri nih anjing. Ini sih kan ada yang bilang Paris tuh overrated. Oke. Paris setuju apa enggak? Ini malah bahas lagi. Ada satu statement ya, bukan nambah billing lagi Mas kita. satu lagu lagi ya, satu lagu lagi. Apa? Statement Apa ya mungkin kalau nge-reflect ke orang-orang Madura itu ya, dan apa itu sebenarnya ada dua sih hal yang paling penting sejak dini ya. Yang pertama tuh kalian harus parenting tuh penting itu untuk mendidik anak-anak, dan edukasi juga sepenting itu sebenarnya. Makanya kenapa tujuan pendidikan yang merata itu adalah hal yang sangat ideal menurut gue. Iya betul. Gitu. Dan Timur ke barat. terus juga Dimas juga adalah kata-kata terakhir sih. Gini, kita sebagai rakyat Indonesia, kita tuh harus mendukung apa yang kita miliki. Kita harus menjaga apa yang kita miliki. Kita tuh sebenarnya kaya. Kita tuh negara yang kaya, cuma kita tidak bisa mengelolanya. Jadi tetap ingat 2045 Indonesia maju bersama saya. Thank you semuanya. Thank you kru-kru semuanya. Kenapa lu nyalek? Ya udah gitu.